Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam perspektif. Kembali kita berjumpa di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Dan kali ini kita akan berbicara terkait dengan salah satu implikasi dari munculnya kebijakan baru dalam penugasan kepala sekolah yang mengakibatkan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah maksud saya yang periode penugasannya berakhir itu akan kembali menjadi guru. Kali ini kita bicara secara spesifik tentang apakah relevan kompetensi pedagogik ini yang dulu pernah kita perbincangkan, yang saya kasih atau berikan perspektif bahwa idealnya kepala sekolah itu juga memiliki kompetensi pedagogik yang secara eksplisit menjadi bagian dari kompetensi mereka. Tetapi karena aturan yang ada sebelumnya menyatakan bahwa kompetensi kepala sekolah itu hanya 3, ada kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini itu dibagi dalam kompetensi manajerial, kompetensi entrepreneur, bahkan kompetensi manajerial. Nah, kalau kita lihat kondisi yang terjadi dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa waktu ke depan adalah berakhirnya penugasan kepala sekolah yang telah memasuki periode yang karena menurut Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 mereka tidak lagi bisa diperpanjang sebagai kepala sekolah. Kenapa? Karena seperti kita maklumi, penugasan guru sebagai kepala sekolah itu hanya maksimal 2 periode atau selama 8 tahun. Tentu menjadi menarik ya, tentu menjadi penting untuk kita membicarakan, ya penting untuk kita melihat bahwa ternyata kompetensi pedagogi ini dari sisi struktur, dari sisi kompetensi itu memang harus dimiliki oleh kawan-kawan kepala sekolah. Ya, saya berpandangan bahwa seorang kepala sekolah tidak boleh kehilangan insting, tidak boleh kehilangan feel sebagai seorang guru yang memang sejak awal mereka ini adalah seorang guru yang tugas utamanya adalah sebagai pendidik profesional dalam membimbing, mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, tentu saja karena tugas utama ini harusnya melekat di setiap saat, akan tetapi seperti kita pahami ternyata di dalam regulasi kompetensi kepala sekolah itu kan tidak dimasukkan secara eksplisit kompetensi pedagogi ini sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, ini ada problematika menurut saya. Kondisi hari ini dengan penugasan kepala sekolah baik reguler termasuk non-reguler tentu mengharuskan ada beberapa kepala sekolah yang karena masa penugasannya berakhir, ini harus kembali kepada guru. Dan bisa kita bayangkan, sahabat perspektif, bisa kita membayangkan ada satu problema yang sifatnya fundamental ketika seorang kepala sekolah, ya, seorang kepala sekolah misalnya masa penugasannya ada yang 12 tahun,
ada 16 tahun, bahkan ada yang lebih, lalu tiba-tiba karena penugasan itu berakhir dan mereka tidak dalam posisi katakanlah tidak menjadi pengawas atau menjadi pegawai atau menjadi tugas pokok di tempat lain dalam bidang pendidikan, ya mereka harus kembali mengajar. Ya kalau misalnya kalau kita lihat karena kompetensi profesional ini dalam kapasitas kepala sekolah itu tidak mirip atau tidak identik guru sebagai seorang yang memiliki kompetensi profesional, ya itu analoginya berarti ada sekitar 12 atau 16 tahun sudah meninggalkan tugasnya, sudah meninggalkan kapasitas keilmuannya, dan mereka karena kondisi itu berakhir, mereka belum pensiun, ya harus mereka menjadi seorang guru, berarti mereka akan kembali seperti mulai lagi dari nol. Nah, inilah yang sejak awal saya menyampaikan bahwa sebaiknya atau idealnya kepala sekolah itu juga memiliki kompetensi pedagogik. Nah, sekarang kalau kita lihat regulasi yang ada dan melihat konfigurasi struktur pelatihan bakal calon kepala sekolah, ya tentu menjadi pertanyaan menarik. Kira-kira apakah kompetensi pedagogik ini harus dimasukkan sebagai salah satu kompetensi kepala sekolah? Mari coba kita tengok satu kondisi ketika Undang-Undang 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengharuskan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh kawan-kawan guru, dan kemudian melahirkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2007. Di sana kita bisa melihat seperti apa sebaran, seperti apa indikator seorang guru dalam memiliki kompetensi pedagogik misalnya. Kalau kita lihat dalam PP ini ada sekitar 10 kompetensi yang melekat pada guru atau harusnya melekat pada guru dalam mengartikulasi, dalam mengoperasionalkan kompetensi pedagogiknya. Nah, kalau kita lihat di sana, tentu saja memang menjadi sangat penting seorang kepala sekolah itu juga harus memiliki kompetensi pedagogik. Ya sama misalnya kalau kita dudukkan sekarang secara proporsional di dalam Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025, di sana diatur tentang standar kompetensi guru. Salah satu diantaranya adalah kompetensi pedagogik yang mengharuskan seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari sini sebenarnya ada benang merah yang memang secara proporsional dan argumentatif kalau kemudian kompetensi pedagogik itu dimasukkan sebagai salah satu kompetensi kepala sekolah atau kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah selain 3 kompetensi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, sama perspektif. Kalau pertanyaan menariknya adalah apakah betul masuk? Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi yang ada, ya Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 kan sudah diimplementasikan, sudah dioperasionalkan, dan di sana dengan jelas diatur bahwa kompetensi pedagogik itu adalah bagian yang secara implisit saja sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, menurut saya tentu kondisi ini bisa diatur sedemikian rupa agar kemudian kompetensi pedagogi ini benar-benar bisa melekat kepada kepala sekolah misalnya, yang apa boleh buat misalnya dengan pengaturan yang lebih singkat, masa penugasannya hanya 8 tahun, mereka bisa kembali ke sekolahnya atau di sekolah lain dan menjalankan posisinya, menjalankan tugas utamanya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran misalnya di dalam kelas. Nah, kalau misalnya itu
pilihannya jatuh pada bahwa kompetensi pedagogik itu harus melekat pada kepala sekolah. Selain 3 kompetensi, ada 3 pikiran saya, ada 3 perspektif saya untuk kemudian ini bisa kita jadikan pertimbangan. Pertama, bahwa memang seorang kepala sekolah karena basicnya adalah seorang guru, memang melekat pada dirinya salah satu kompetensi yang memang sangat urgen adalah kompetensi pedagogik. Akan tetapi, kalau ini tidak secara eksplisit diatur bahwa kepala sekolah yang sumber awalnya atau sumber asalnya dari guru itu tidak memiliki kompetensi pedagogik, akan ada problem di sana. Secara teknis misalnya bagaimana seorang kepala sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak lagi dalam posisi pernah mengajar, mereka bisa memberikan solusi terhadap perkembangan, terhadap persoalan yang dihadapi oleh seorang guru misalnya, terutama kaitannya dengan peserta didik atau murid. Akan ada persoalan secara teknis di sana kalau kemudian insting kompetensi pedagogiknya hilang. Oleh karena itu tentu memang sangat urgen, dan saya kira prinsip bahwa kompetensi pedagogik ini itu harus melekat pada salah satu kompetensi pada guru, sehingga mungkin perlu ada penambahan atau adaptasi terhadap materi pelatihan bakal calon kepala sekolah misalnya yang 110 JP itu, untuk memasukkan salah satu orientasi atau materi tentang kemampuan atau kompetensi pedagogik ini dalam salah satu pelatihan atau materi pelatihan BCKS. Terus yang kedua, saya kira ini juga bagian dari salah satu antisipasi mengapa kemudian kompetensi pedagogi ini penting dimiliki oleh kepala sekolah saat dia kembali menjadi seorang guru. Mereka tidak kehilangan sentuhan, mereka sentuhan akhir, tidak kehilangan finishing touch-nya di sana ketika mereka berada di kelas. Apa itu? Ya, sebaiknya seorang kepala sekolah itu juga tidak boleh kehilangan jam mengajar, meskipun tentu jam mengajar yang dimasukkan itu bisa diatur sedemikian rupa, bisa diekuivalensi dengan berbagai kegiatan, bisa direkognisi dengan berbagai tupoksi yang lain, tetapi kemampuan mengajar itu harus diukur dengan benar-benar mereka mengajar di kelas. Ya mungkin tidak dalam posisi seperti guru biasa yang harus diberikan beban mengajar 24 jam pelajaran misalnya, tetapi mungkin kelas-kelas tertentu, mungkin kelas-kelas yang sifatnya strategis, atau yang ada kaitannya dengan mata pelajaran atau mapel dari seorang kepala sekolah, mereka harus bisa ada di atau hadir di posisi-posisi seperti itu sehingga kemampuan pedagogiknya tidak hilang. Nah, oleh karena itu saya kira kalau misalnya ini bisa dilakukan, ya teman-teman kepala sekolah seperti kan di negara lain yang menurut saya sangat maju pendidikannya juga mempraktikkan hal yang sama. Seorang kepala sekolah tetap mengajar meskipun dalam kondisi jam terbatas. Misalnya yang ada di Finlandia, yang ada di Korea Selatan, Jepang, Jerman misalnya adalah negara-negara yang memang secara kebijakan tetap mengharuskan kepala sekolah mengajar pada sebuah kelas. Nah, inilah sebenarnya relevansinya mengapa kemudian seorang kepala sekolah tetap bisa mengajar, karena durasi penugasannya ini itu kan hanya 8 tahun maksimal ya. Kalau tidak berkinerja bisa 4 tahun atau bisa 1 periode misalkan. Nah, ini tentu menjadi penting. Sabab perspektif. Dampak yang lain yang juga bisa muncul, tentu dampak positif ya. Dampak positif yang lain kalau kemudian kepala sekolah itu dalam posisi
bisa diberi ruang untuk tetap mengajar. Pertama, yang kedua itu adalah mereka ini atau kepala sekolah yang posisinya sebagai pemimpin pembelajaran itu bisa melakukan apa yang kita sebut dengan memperkuat ekosistem kepemimpinan pembelajaran. Mengapa ini bisa disebut memperkuat ekosistem kepemimpinan pembelajaran? Karena dengan kondisi kepala sekolah pada satu sisi dia hanya 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, tapi kalau dia bisa masuk di kelas-kelas misalkan, ya kompetensi pembelajarannya, kepemimpinan pembelajarannya tidak hilang. Nah, ini menurut saya sesuatu yang amat sangat berharga, amat sangat penting kalau kemudian kepala sekolah itu bisa mengajar dalam durasi waktu yang diatur demikian rupa itu sehingga apa yang kita ingin capai dari kepala sekolah yang tetap mengajar di kelas itu bisa benar-benar bisa diwujudkan. Dan yang lain saya kira salah satu yang juga amat penting kalau kemudian kepala sekolah itu tetap mengajar adalah itu bisa membantu kira-kira membantu problematika fundamental pendidikan kita diantaranya adalah kekurangan guru. Nah, kalau misalnya kekurangan guru ini dengan kepala sekolah juga bisa mengajar, menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam rangka mengurangi dalam rangka mengatasi kekurangan guru yang ada di sekolah. Meskipun tentu dengan seabrek tugas tanggung jawab yang lain, mereka juga tetap harus fokus pada posisinya sebagai kepala satuan pendidikan. Saya kira itu perspektif saya. Dan sebelum kita mengakhiri, ada 2 edukasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwa kita tahu bersama kepala sekolah ini masa penugasannya hanya 8 tahun maksimal, bisa 1 periode, sehingga kemudian dalam pandangan saya eh, kemampuan atau kompetensi pedagogik seorang kepala sekolah tidak boleh hilang. Sehingga dalam proses misalnya mereka menjadi kepala sekolah, tetap ada waktu, ada ruang buat mereka untuk bisa menghubungkan antara kemampuan pedagogik ini yang terus hidup. Kenapa? Karena mereka memang berada di tengah-tengah peserta didik, mereka memahami karakteristik peserta didik itu, sehingga solusi-solusi yang mereka bisa berikan ketika menjadi seorang supervisor bagi seorang gurunya itu bisa diwujudkan. Dan yang kedua menurut saya juga ingin saya berikan edukasi adalah pemerintah hari ini tentu punya ruang yang besar bisa melihat aneka macam persoalan-persoalan fundamental dalam pengelolaan pendidikan di negara kita. Saya kira tentu tidak menutup mata, tidak menutup pertimbangan bagaimana kompetensi pedagogik ini juga harus melekat pada seorang kepala sekolah sehingga berbagai kebijakan, berbagai regulasi tetap bisa mengakomodir, tentu mungkin dengan skema-skema yang terbatas sehingga seorang kepala sekolah sekali lagi tidak kehilangan insting pengajarannya, tidak kehilangan insting pembelajarannya, sehingga kemudian ketika mereka benar-benar menjadi kepala sekolah, mereka bisa menjadi seorang kepala sekolah yang paripurna karena mereka selain menjadi pemimpin pembelajaran, juga pemimpin satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, salam perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.